Hello students, welcome back in Maths lesson. Jadi hari ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester kita. Dadu Nah, dilempar biar lebih sekaligus. Pertanyaannya, peluang munculnya mata dadu berjumlah 3. Nah, karena dia 2 dadu, berarti kita menggunakan metode tabel biar gampang. Jadi ini untuk dadu pertama kemungkinan yang muncul mata dadu 1 sampai 6. Dadu kedua juga begitu, mata dadu sampai 6. Jadi kita mau mencari ruang sampel ketika kedua buah dadunya itu dilemparkan sekaligus. Jadi untuk dadu pertama dengan dadu pertama maka 1,1, lanjut 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Oke. Untuk yang baris keempat 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Lanjut 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Dan baris yang terakhir yaitu 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Oke, sekarang kita mau cari tahu dulu kejadian yang mungkin muncul banyaknya ketika dia berjumlah 3. Jadi kita hitung. Kalau ini kan 1 tambah 1 dia 2. Kita maunya berjumlah 3. Berarti 1 tambah 2 ini 3, 1. Adakah lagi? 2 tambah 1 ini 3. Kemudian yang lain, ini udah 3 tambah 1 itu udah 4. Berarti semakin ke sini dia udah semakin besar, lebih dari 4. Ini juga 4 tambah 1 udah 5. Berarti tidak mungkin. Yang ini 5 tambah 1 udah 6. Yang ini 6 tambah 1 udah 7. Jadi semakin ke sini dia sudah semakin besar. Tidak perlu kita hitung satu-satu. Maka kita dapat ada 2 kejadian yang berjumlah 3. Berarti peluangnya, kita misalkan peluang kejadian A itu akan sama dengan banyaknya yaitu 2 dibagi dengan ruang sampelnya. Karena dia 2 buah dadu, kita dapat kalau kita hitung ini ruang sampelnya ini dari sini sampai sini ada sebanyak 36. Berarti 2 per 36. Maka kalau kita sederhanakan itu akan sama dengan 1 per 18. Jadi 2 buah koin dilempar sekali. Yang pertanyaannya peluang muncul keduanya muka gambar. Artinya dua-duanya itu adalah gambar. Bagaimana caranya? Ingat, pertama tentukan ruang sampelnya. Karena ini 2 buah koin, jadi ketika 1 buah koin kan yang mungkin kan angka dengan gambar. Saya mau mencari ruang sampelnya. Jadi ini untuk yang ini angka, angka, yang ini angka, gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar. Karena pertanyaannya keduanya muka gambar, artinya dua-duanya itu adalah gambar. Yang mana? Yang ini kan dia. Maka peluangnya itu, kita misalkan namanya peluang kejadian A akan sama dengan, karena ada satu kejadian yang mungkin 1 dibagi dengan banyaknya ruang sampel pada 2 koin adalah 1, 2, 3, 4. 1 per 4. Jadi peluang muncul keduanya muka gambar adalah 1 per 4. Ini merupakan soal mengenai statistika di mana yang ditanya adalah min. Min itu akan sama dengan rata-rata. Kalau kita lambangkan, dia adalah X bar. Itu akan sama dengan sigma F dibagi dengan N, di mana sigma itu adalah penjumlahan dari seluruh datanya dibagi dengan banyak datanya. Jadi kalau kita jumlahkan semua datanya ini, itu akan sama dengan 54. Kemudian dibagi banyak datanya, ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8. Berarti
Kalau kita bagikan 54 bagi 8, itu akan sama dengan 6,75. Jadi kita dapat rata-rata dari data tersebut adalah 6,70. Soal selanjutnya, diketahui min-nya atau rata-ratanya itu sebesar 6,7. Kemudian diberikan datanya, ada salah satu datanya yang tidak diketahui. Itulah yang ditanya, berapakah nilainya. Nah, caranya kita tetap menggunakan konsep min atau rata-rata, di mana rata-rata itu akan sama dengan sigma F per N. Sigma itu artinya penjumlahan dari datanya dibagi dengan banyak datanya. Karena rata-ratanya 6,7, maka kita tuliskan 6,7 sama dengan. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 8. Maka hasilnya itu akan sama dengan 58 ditambahkan dengan X. Jangan lupa dibagi dengan banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Lanjut kita kali silang. 27 sama dengan 58 ditambah dengan X. Lanjut. 67 dikurang 58 sama dengan X, maka adalah 9. Jadi nilai data yang hilang itu adalah si 9. Untuk median dari data berikut, ingat kembali bahwa median itu adalah nilai tengah, di mana sebelumnya kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang tertinggi atau yang terbesar. Jadi kita urutkan pertama sekali, kita lihat yang paling kecil itu datanya adalah 4, berarti 4, kemudian 5-nya ada 1, 2, 1, 2, kemudian 6-nya 1, 2, 1, 2, 7-nya 1, 2, 1, 2, kemudian 8-nya 1, 9-nya ada sebanyak 2 kali. Setelah itu kita hitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ternyata datanya ada 10. Kemudian kita bagi 2, 10 dibagi 2 akan sama dengan 5. Berarti ke sebelah kiri datanya 5, ke sebelah kanan datanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia tepat berada di tengah-tengahnya ini. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Caranya, median itu kita jumlahkan 6 ditambah dengan 7 dibagi 2. 6 tambah 7 adalah 13. 13 bagi 2 berarti 6,5. Dengan begitu kita mendapatkan mediannya yaitu sebesar 6,5.